Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot, edisi Kamis 20 Januari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, informasi pertama datang dari Bulukumba, di mana jual minyak goreng di atas 14.000 per liter siap kena sanksi. Minyak kelapa alias minyak goreng menjadi target buruan ibu-ibu di Indonesia sejak Rabu 19 Januari 2021 kemarin, termasuk di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pasalnya minyak kelapa kini telah disubsidi oleh pemerintah. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan Firky Arisandi. Halo, selamat siang rekan Firky. Ya, selamat siang, Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan bagaimana animo warga Bulukumba menyambut subsidi minyak kelapa tersebut? Ya, baik, Kinan. Jadi, sejak minyak kelapa mendapatkan subsidi dari pemerintah yang telah dimulai berlaku kemarin, eh, penjualan minyak goreng atau minyak kelapa di Kabupaten Bulukumba sangat meningkat. Itu bisa dilihat sejak kemarin itu, sejak pukul 11 siang, minyak goreng di beberapa toko retail itu habis diborong oleh ibu-ibu. Jadi minyak kelapa menjadi target buruan ibu-ibu. Seperti itu, Kinan. Ya, bagaimana kondisi penjualan minyak kelapa khususnya di Kabupaten Bulukumba? Ya. Baik, untuk minyak kelapa sendiri naik drastis untuk penjualannya karena masih ada beberapa warga yang menganggap bahwa ini adalah promo, sehingga ada beberapa di antara mereka yang memborong hingga puluhan liter. Dan ini mendapatkan imbauan dari Kadis Perdagangan untuk tidak melakukan hal tersebut karena ini akan berdampak pada eh, stok minyak itu sendiri. Namun meski demikian, untuk jumlah minyak kelapa dipastikan jumlahnya saat ini stoknya cukup. Ya, apakah ada sanksi yang akan diberikan jika menjual di atas aturan yang telah berlaku? Ya, kami juga telah menanyakan hal tersebut, dan untuk harga minyak yang dijual di atas harga yang telah disepakati, yakni 14.000 per liter, itu akan dilaporkan nantinya kepada kementerian oleh Dinas Perdagangan untuk diberikan sanksi. Dan untuk lebih jelasnya, kami telah merangkum wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Bulukumba, Bapak Muntasir Nawir. Sekarang ada subsidi untuk harga untuk minyak kelapa, Pak, minyak goreng. Bagaimana itu, Pak? Alhamdulillah, jadi setelah instruksi dari Menteri Perdagangan itu semua retail modern Alfamidi, Indomaret dan Alfamart itu sudah melakukan penyesuaian harga minyak goreng 1 liter itu 14.000. Stok sementara masih ada, dan insya Allah ini akan berlangsung terus sampai ada petunjuk dari kementerian selanjutnya. Sebelumnya harga minyak goreng berapa, Pak? Bervariasi, untuk yang 1 liter sekitar 24, 20, 30. Tapi dengan adanya kemarin itu, dan Bapak Presiden juga sudah melakukan penyidakan di pasar-pasar, di toko-toko modern di daerah ibu kota. Alhamdulillah sekarang di Bulukumba itu sudah terlaksana dengan lancar. Jadi apa sanksi, Pak? Apakah ada sanksi kepada pedagang yang menjual harga di atas harga itu, Pak? Kami akan terus memantau toko-toko yang menjual minyak ini, agar nantinya apabila ada toko retail modern ini yang tidak sesuai harga, kami akan laporkan dan nanti kementerian yang akan memberikan sanksi. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kadis Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Bapak Muntasir Nawir. Dan terima kasih rekan Firky Arisandi yang langsung melaporkan dari Bulukumba untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali.
Ya, baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. Kanit Reskrim Polsek Belopa Luwu ditangkap akibat kasus sabu. Seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda kembali menyaksikan program Live Report dan masih kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Luwu di mana Kanit Reskrim Polsek Belopa Luwu ditangkap akibat kasus sabu. Satu perwira di jajaran Polres Luwu, Sulawesi Selatan diduga terlibat dalam kasus peredaran narkotika. Perwira tersebut diketahui berinisial IS 37 tahun dan menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Belopa. Dia ditangkap bersama satu rekannya SA 46 tahun pada Sabtu 15 Januari 2022. Meskipun penangkapan dilakukan akhir pekan kemarin, kasus ini baru muncul ke publik setelah bagian Humas Polda Sulsel merilisnya. Kasat Narkoba Polres Luwu AKP Agus Triputranta membenarkan penangkapan tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Kalik Mawardi. Halo, selamat siang rekan Kalik. Halo Kinan. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana dengan kronologi penangkapan? Jadi pada Sabtu akhir pekan kemarin, personel Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu meringkus 2 orang yang terduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba. 2 orang tersebut yakni SA dan IS. IS sendiri diketahui merupakan perwira di jajaran Polres Luwu. Ia diketahui bertugas sebagai Kanit Reskrim Polsek Belopa. Dari keterangan yang didapatkan atau bucket rilis dari Humas Polda Sulsel dijelaskan bahwa kronologis penangkapan perwira polisi ini bermula dari adanya penangkapan salah satu pelaku narkotika. Kemudian pelaku tersebut membocorkan kepada
Satuan Narkoba Polres Luwu bahwa akan ada kiriman paket berupa narkotika yang dikirim di salah satu kantor jasa pengiriman di Kota Belopa. Kemudian personil polisi melakukan pengintaian dan melakukan pemeriksaan barang yang ada di jasa pengiriman tersebut. Setelah mendapatkan barang yang dicurigai, polisi kemudian menelpon pemilik barang dan beberapa menit kemudian datang satu pelaku yang berinisial SA umur 46 tahun. Kemudian dari interogasi yang dilakukan, SA menyebut bahwa barang tersebut merupakan milik IS yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Belopa. Kemudian dilakukan pengejaran terhadap IS dan ditangkap beberapa saat kemudian. IS sendiri dalam keterangannya mengatakan bahwa barang tersebut merupakan milik AB yang saat ini menekam di lapas kelas 2A Kota Palopo. Itu Kinan. Ya, untuk itu bagaimana dengan tanggapan Kapolres, rekan Kali? Saya sendiri mencoba atau sejak kemarin mencoba melakukan konfirmasi kepada Kapolres Luwu AKBP Fajar Dhani Susanto melalui WhatsApp, namun sampai saat ini Kapolres belum memberikan tanggapan. Sementara Kasat Narkoba Agustri Putranta yang dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan ini. Hanya saja ia enggan memberikan komentar terkait dengan jabatan polisi tersebut. Itu Kinan. Ya, saat ini pelaku berada di mana dan kira-kira terancam hukuman seperti apa, rekan Khalid? Jadi saat ini pelaku masih ditahan di Mapolres Luwu bersama dengan rekannya. Kemudian oknum polisi yang terlibat sabu ini terancam dengan pasal 114 ayat 2 sub pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana pasal ini menjelaskan bahwa setiap oknum yang terlibat dalam peredaran narkotika terancam hukuman penjara paling lambat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Demikian Kinan. Baik, itulah tadi informasi yang telah disampaikan rekan Khalid. Selanjutnya kita akan menyaksikan hasil wawancara yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur. Berikut liputannya. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan. Bisa dinyalakan kameranya. Wisata virtual Tribuners.
berjalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Jeneponto di mana sembunyikan sabu dalam sendal, IRT di Jeneponto ditangkap polisi. Satuan Res Narkoba Polres Jeneponto menangkap seorang ibu rumah tangga lantaran terbukti menguasai narkoba jenis sabu. IRT tersebut berinisial CS yang beralamat di Dusun Bangkeng Nunnu, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Sekarang sudah berada di tahanan Mapolres Jeneponto. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Rakib. Halo, selamat siang rekan Rakib. Ya, selamat siang Pinang di studio. Ya, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologi pengungkapan IRT di Jeneponto yang menguasai narkoba? Ya, terima kasih. Polres Jeneponto itu berhasil mengungkap seorang IRT yang menguasai narkoba jenis sabu. Nah, di mana pengungkapan ini terjadi pada tanggal 14 lalu, tetapi baru dirilis kemarin. Ini baru dirilis karena pihak kepolisian melakukan terus penyelidikan terkait dengan siapa-siapa saja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu ini. Nah, saat itu pihak kepolisian Satuan Narkoba Polres Jeneponto mendapatkan informasi bahwa ada seorang ibu rumah tangga di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, telah memiliki narkoba jenis sabu. Nah, dari informasi itulah pihak kepolisian mengembangkan dan mendatangi pelaku. Setelah pihak kepolisian sampai di rumah pelaku, pihak polisi melakukan penggeledahan di rumah pelaku. Nah, setelah digeledah, Satuan Res Narkoba menemukan narkoba di atas rumah tersangka, yaitu JS. Seperti itu, Kinan. Ya, baik. Apa saja barang bukti yang diamankan oleh polisi? Ya, untuk barang bukti sendiri yang diamankan oleh pihak polisi sendiri itu ada narkoba jenis sabu dengan berat 36,32 gram. Nah, selain itu ada juga bungkusan plastik, ada 2 plastik kecil yang sementara sudah terisi kristal yang diduga juga jenis sabu dan siap akan diedarkan. Adapun juga plastik kecil sebanyak 879 saset yang belum terisi dan diduga itu akan dipersiapkan untuk pengedaran jenis sabu. Nah, selain itu juga ada pun barang bukti seperti pakaian anak-anak,
lakban dan pembungkus kerupuk. Adapun juga sandal yang menjadi barang bukti, sandal milik tersangka yang selalu digunakan untuk melancarkan aksinya. Nah, di mana sandal tersebut itu telah diiris pisau atau silet. Setelah teriris, maka dibuatlah tempat di dalam sandal itu. Nah, pada saat IRT tersebut ingin mengedarkan sabu narkoba jenis sabu itu diduga disembunyikan di dalam sandal untuk melancarkan aksinya, seperti itu, Kinan. Kira-kira berapa ancaman hukuman penjara yang akan dikenakan kepada tersangka, rekan Rakib? Ya, untuk ancaman hukuman yang dikenakan tersangka karena telah terbukti menguasai narkoba jenis sabu, seperti yang diungkap oleh Kasat Narkoba Polres Jeneponto, AKP Syahrul Regama, dia dikenakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, di mana ancaman hukuman penjaranya di sini maksimal 12 tahun. Maksimal 12 tahun penjara atau minimal 4 tahun penjara dengan denda 600 juta rupiah. Nah, untuk saat ini tersangka sudah diamankan dan membekuk di dalam tahanan sel Polres Jeneponto. Seperti itu, Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Rakib untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Kasat Narkoba AKP Syahrul Ragama. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat siang Sore semua. ya. Yang saya hormati rekan-rekan dari awak media, saya hormati anggota narkoba. Pada kesempatan ini kami akan merilis terkait dengan pengungkapan kasus narkotika jenis sabu-sabu. Alhamdulillah ya, pada hari Jumat tanggal 14 Januari tahun 2002 kemarin sekitar pukul 21.30 WIB malam hari di Dusun Bangking Nunuk, ya, Dusun Bangking Nunuk, Desa Bahaya, Kecamatan Bontrambat, Kabupaten Jeneponto, ya. Kita berhasil mengungkap pengusahaan narkotika jenis sabu-sabu sebesar 32,36 gram bruto, ya. 36,32 gram bruto, ya. Saya ulangi, kita berhasil mengungkap pengusahaan jenis 2 gram bruto jenis sabu-sabu ini. Kemudian ini ada juga timbangan. Ini ada timbangan, ya. Timbangan ini jadi juga digunakan oleh pelaku untuk mengukur, ya, mengukur berat daripada barang bukti tersebut. Kemudian ini juga ada satu bal ini saset kosong, ya. Satu bal saset kosong ini kita juga temukan di TKP. Kemudian ini juga ada baju anak-anak, jadi barang bukti tersebut dimasukkan dalam sini, dibungkus. Kemudian ada pun juga ini sandal yang kita temukan juga di TKP. Dari hasil keterangan dari tersangka bahwa ini ada juga pesanan barang yang pernah masuk di sini, jadi dia masuk di sini. Ya, modusnya barang tersebut dimasukkan di sini, ya. Kemudian dikirim kembali dan diangkat ke sini. Jadi tidak nampak. Namun hal ini alhamdulillah kita sudah berhasil mengungkapnya. Terkait dengan penerapan pasal, saat ini masih dalam proses penyidikan, sementara kita masih menerapkan pasal 112, ya. 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ya.
Saya ulangi, pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap pelaku ancaman hukumnya maksimal. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kasat Narkoba AKP Syahrul Regama. Dan terima kasih rekan Rakib langsung melaporkan dari Jeneponto untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot bersama Tribun Timur setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada seluruh Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.